Capek nggak sih kamu masuk ke ruang rapat dengan niat menuntaskan masalah, tetapi keluar justru membawa pekerjaan tambahan yang dibebankan kepadamu? Di dalam meeting, kamu terus disalahkan dan harus meminta maaf, padahal niatmu membantu. Padahal kamu sudah membawa bukti, kronologi, dan alasan yang masuk akal. Awalnya kamu yakin tidak salah, namun setelah fakta dimanipulasi dan orang lain ikut menekanmu, kamu mulai bertanya, jangan-jangan memang aku masalahnya. Manipulasi di tempat kerja jarang terlihat seperti manipulasi. Kalimatnya bisa terdengar profesional, seolah-olah demi tim atau ingin membantumu. Ini dia bentuk manipulasi yang biasa terjadi di tempat kerja yang toksik. Satu, gaslighting. Ini terjadi ketika seseorang terus menyangkal atau mengubah fakta sampai kamu meragukan ingatanmu sendiri. Misalnya, atasanmu meminta angka dalam laporan diubah. Kamu mengikuti instruksinya, tapi ketika laporan itu dipermasalahkan, dia berkata, Saya nggak pernah minta kamu mengubahnya. Kamu yang salah memahami. awalnya kamu melawan dengan menunjukkan notulensi rapat yang memuat instruksi tersebut. Namun, atasanmu terus mengulang versinya dengan sangat yakin. Karena jabatannya lebih tinggi dan kamu lelah berkonflik sementara pekerjaanmu menumpuk, kamu mulai berpikir, mungkin ingatanku lah yang keliru. Lama-lama kamu tidak lagi yakin mengambil keputusan tanpa persetujuan berulang. Itulah dampaknya. Kamu mulai merasa pelupa, tekanan dan keraguan yang terus terjadi juga bisa mengganggu konsentrasimu, sehingga kamu benar-benar menjadi lebih mudah lupa. Solusinya, konfirmasikan instruksi penting melalui pesan atau email. Pak, sesuai arahan tadi ya, data akan saya ubah menjadi sekian. Catatan tertulis itu bukan jebakan. Itu adalah perlindungan ketika fakta berusaha untuk dimanipulasi oleh orang lain. Guilt tripping terjadi ketika rasa bersalah digunakan sebagai senjata agar kamu menerima permintaan yang tidak wajar atau tidak sesuai kapasitasmu. Bayangkan kamu sudah beberapa kali lembur tanpa menuntut upah lembur, namun suatu hari ketika menolak pekerjaan tambahan, atasanmu tiba-tiba berkata, Kalau kamu loyal, masa diminta membantu sedikit saja keberatan? Kalau saya capek, harusnya kamu lebih capek. Kamu kan bawaan saya. awalnya kamu menjelaskan bahwa pekerjaan utama belum selesai, namun dia membandingkanmu dengan rekan lain yang bersedia lembur. Kamu masih ingin menolak, tapi takut dianggap egois atau tidak solid. Akhirnya kamu berkata, baik pak, siap, sanggup. Padahal bukan karena sanggup, tapi karena merasa tidak punya pilihan yang aman. Jangan membela loyalitasmu, jawab secara operasional. Malam ini saya selesaikan tugas A atau B terlebih dahulu ya pak. Mana ya yang lebih prioritas dan bagaimana persetujuan lemburnya? Dengan begitu, prioritas yang diberikan tetap sebanding dengan kapasitasmu dan keputusanmu tidak lagi dikendalikan oleh rasa bersalah. Moving the goalpost. Bayangkan kamu mau mencetak gol, namun ketika kamu hampir menendang bola, gawangnya dipindah nih keluar stadion. Itulah MTG atau moving the goalpost. Standar keberhasilan terus dipindahkan setelah kamu hampir atau sudah mencapainya. Misalnya kamu menyelesaikan tugas sesuai format, setelah diserahkan atasan berkata, Laporan ini belum cukup karena tidak memiliki analisa yang saya harapkan. padahal analisis tersebut sebelumnya tidak pernah diminta. Kamu menunjukkan bukti brief awal dan dia menjawab, Masa begitu harus dijelasin? Seharusnya kamu dong punya inisiatif. kamu akhirnya bersusah payah menambahkan analisis yang diminta. Tetapi setelah selesai ternyata malah formatnya kembali direvisi. Kamu terus memperbaiki pekerjaan tetapi garis akhirnya terus bergerak. Kamu pun merasa tidak kompeten, padahal standarnya memang tidak pernah dibuat tetap. Sebelum bekerja, sepakatilah hasil, format, deadline, dan indikator keberhasilan sekaligus pemberi persetujuan akhir. Jika lingkup pekerjaan bertambah, sampaikan bahwa deadline juga perlu disesuaikan. Perubahan bukan berarti kegagalan dalam diri kamu. Blame shifting terjadi ketika tanggung jawab atas kegagalan dipindahkan kepada orang yang lebih lemah dan dia sulit membela diri. Misalnya, kamu sudah mengirim dokumen dan melakukan follow up beberapa kali. Persetujuan tertahan selama 5 hari sehingga proyek terlambat. Ketika ditanya manajemen, atasan kamu berkata, Tim saya nih yang kurang aktif mengingatkan saya. kamu menunjukkan bahwa kamu sudah memfollow up dengan pesan melalui chat yang bisa kamu tunjukkan. Namun dia menyebutmu defensif dan tidak fokus pada solusi. Karena semua orang ingin rapat segera selesai, kamu akhirnya menerima sebagian kesalahan agar konflik tidak diperpanjang. Akibatnya, kegagalan proses itu tidak diperbaiki dan kesalahan yang sama bisa terulang kembali, terlebih itu semua dilemparkan kepada kamu. Ketika ini terjadi, gunakan kronologi.
Kapan dokumen dikirim, kapan diingatkan, kapan disetujui, dan berapa lama tertahan, dan apa dampaknya. Jangan berkata, Bapak yang salah Pak, tapi katakan, keterlambatan terjadi pada tahap persetujuan selama 5 hari. Seranglah masalahnya. Jelaskan kronologinya, bukan orangnya. Triangulations. Wah, ini sangat menyeramkan ya teman-teman ya. Terjadi ketika seseorang yang berkonflik denganmu itu sengaja melibatkan pihak ketiga agar kamu terlihat sendirian sementara dia seolah memiliki banyak pendukung. Biasanya yang dilibatkan ini orang yang jabatannya lebih tinggi nih daripada kamu. Bayangkan, atasanmu marahimu, tetapi bukti menunjukkan kamu nggak salah. Setelah argumennya melemah, dia ngajak manajer divisi lain yang posisinya lebih tinggi dari kamu. Meskipun nggak ada hubungannya ya sama masalah ini ya. Awalnya kamu mengira, wah dia datang sebagai mediator nih, aman dong ini kalau kita berdiskusi. Namun pertanyaan dari si pihak ketiga ini hanya diarahkan kepadamu. Buktimu diabaikan, sedangkan pendapat atasan langsung dianggap benar. Menghadapi dua orang dengan posisi lebih tinggi pun otomatis ya lebih melelahkan. Akhirnya kamu memilih mengalah supaya konflik berhenti meskipun masalah utamanya belum selesai. Yang perlu kamu hadapi lebih dahulu justru keterlibatan pihak ketiga ini. Tanyakan, dalam kapasitas apa Bapak atau Ibu terlibat? Bukti mana yang menunjukkan saya salah? Dan apakah kronologi kedua pihak sudah diperiksa? Kok cuma saya yang ditanyain? Ini dilakukan bukan untuk menyerang pihak ketiga ini, tapi agar setiap tuduhan diuji satu persatu. Jika tetap berat sebelah, libatkan pihak netral seperti HR atau internal audit agar pembicaraan kembali pada fakta dan fokus untuk penyelesaian bukan untuk menyalahkan. Selanjutnya adalah DARFO atau deny, pelaku menyangkal, attack, pelaku menyerang, lalu reverse victim and offending. Kemudian membalik posisi seakan-akan korban dan pelaku ini bertukar posisi, teman-teman. Misalnya, kamu bertanya, kenapa data diubah tanpa persetujuan? Kemudian orang yang mengubah data ini, dia menyangkal. Saya nggak pernah tuh mengubahnya. Ketika riwayat perubahan ditunjukkan, dia malah menyerang. Cara bicara kamu kok nggak sopan. Kamu memang selalu mencari kesalahan orang lain. Nah, kamu tetap fokus menunjukkan bukti, namun dia mengatakan dirinya sudah bekerja keras dan kini diperlakukan seperti penjahat. Kamu benar dorong menjelaskan bahwa kamu nggak bermaksud kasar. Sedikit demi sedikit kamu berhenti membahas topik terkait kesalahan data ini dan mulai membela caramu berbicara. Akhirnya kamu malah meminta maaf sementara pertanyaan awal dan masalah di awal itu tidak dibahas. Jangan mengikuti perpindahan topik. Katakan, cara komunikasi bisa kita evaluasi setelah ini. Sekarang saya membutuhkan jawaban kenapa kok datanya berubah. Saat menghadapi DARFO, dorong lawan bicaramu untuk memisahkan mana masalahnya dan mana yang harus diselesaikan secara satu persatu. Selanjutnya silence treatment atau stonewalling ya. Ini terjadi ketika diam digunakan sebagai hukuman atau menutup penyelesaian masalah. Misalnya, setelah berbeda pendapat, pesanmu diabaikan dan persetujuan pekerjaan ditahan. Namun, atasanmu tetap membalas pesan karyawan lain seperti biasa. Awalnya kamu mengira dia sibuk, kamu mengirim follow up dan mencoba bertanya langsung, tapi tetap tidak jelas. Semakin lama pekerjaan tertunda, kamu mulai mencari kesalahan dalam setiap kalimatmu. Akhirnya kamu minta maaf, bukan karena kamu merasa bersalah, tapi ya supaya akses komunikasi dibuka kembali. Ketika menghadapi hal ini, kirim satu pesan operasional. Pak, mohon keputusan sebelum pukul sekian. Karena tanpa persetujuan ini, kemungkinan risikonya misalnya pengiriman mundur 1 hari. Jika tetap tidak dijawab, eskalasikan hambatan prosesnya kepada pihak yang berwenang. Bisa HRD atau atasan dari atasan kita. Fokuslah pada pekerjaan yang tertunda, bukan pada penerimaan. Kondisi yang harusnya bisa kita hadapi. White Knight adalah seseorang yang selalu muncul sebagai penyelamat, tetapi menjaga agar orang lain terus bergantung kepadanya. Misalnya, hanya seorang senior staff yang memahami cara melakukan pembayaran terhadap vendor. Ketika tim minta diajari, dia berkata, Wah, prosesnya terlalu rumit nih. Jadi belum sempat dibuatin panduannya. Nah, ketika tim mencoba belajar dan meminta akses, dan malah selalu ditunda, justru pembayaran bermasalah. Akhirnya semua orang panik.
Senior itu datang, menyelesaikan dengan cepat dan dia dipuji atas kemampuannya. Karena masalah selesai, tim berhenti mempertanyakan kenapa pengetahuan ini hanya dikuasai oleh satu orang. Siklusnya pun berulang, tim kesulitan, yang menyelamatkan, lalu ketergantungannya menguat. Lihat hasil akhirnya. Apakah bantuannya membuat tim semakin mampu atau justru semakin bergantung? Ubah solusi pribadi menjadi suatu sistem. Buatlah suatu SOP, bagikan akses, dokumentasi proses, dan siapkan pengganti. Real Knights itu membuat timnya menjadi mandiri, bukan bergantung. Oke, jadi tidak semua kesalahan itu adalah manipulasi. Orang bisa lupa atau salah memahami instruksi. Yang perlu kamu perhatikan adalah polanya. Apakah fakta terus berubah? Apakah rasa bersalah digunakan sebagai senjata? Apakah tanggung jawabmu selalu dipindahkan? Dan apakah setiap kali kamu bertanya, kamu justru berakhir minta maaf? Pertahanan terbaik bukan menjadi lebih galak, tetapi membuat semuanya jelas. Keputusan tertulis, target terukur, dan tanggung jawab terbagi secara merata. Jika harus melapor, jangan hanya berkata, "Atasan saya toksik." Kamu juga harus bawa kronologi, bukti, dampak pekerjaan, dan penyelesaian yang kamu butuhkan. Mempertanyakan keputusan bukan berarti tidak loyal. Ketika kamu memahami fakta, proses, dan batas tanggung jawab, kamu akan jauh lebih sulit dimanipulasi. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam tentang manipulasi dan cara membangun batasan diri, beberapa rekomendasi buku sudah saya siapkan di deskripsi. Pilih yang paling dekat dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Kalau ada yang cocok, kamu bisa membelinya melalui link di sana. Kalau masalahmu terasa terlalu personal atau melelahkan untuk diurai sendiri, kamu juga bisa menjadwalkan sesi konseling private bersama Mind Conserve melalui link di deskripsi. Di sana, kamu bisa bercerita tanpa dihakimi, tanpa perlu mendaftarkan email, tanpa perlu menunjukkan nomor WhatsApp kamu atau nomor telepon kamu, dan kita bisa menyusun langkah yang lebih realistis sesuai kondisimu karena kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.